Jadi kita juga boleh sebagai Bilal mendatangi gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, kan pejabat semua itu. Kita datang langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Pak RT, umpamanya begitu, warahmatullahi wabarakatuh, as-salatu, ayo sholat, yarhamukallah. Boleh kita mengajak seperti itu. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yad'ullaha ta'ala bainal adani wal iqamati. Hendaklah ketika antara azan dan iqamah itu berdoa. Kenapa kok disuruh berdoa antara azan dan iqamah? Lima ruya Anas bin Malik, berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, inna du'a, sesungguhnya doa itu la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah, bainal adzani wal iqamati, yang berada antara azan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah. Kita disuruh berdoa oleh Rasulullah antara azan dan iqamah. Ternyata doa antara azan dan iqamah itu diijabah oleh Allah, tidak ditolak doanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh untuk berdoa antara azan dan iqamah. Wal mustahabu ayyaqa'uda bainal adani wal iqamati qa'datan. Dan disunahkan orang yang azan untuk duduk di antara azan dan iqamah sebentar. Jadi setelah azan duduk sebentar, setelah itu baru iqamah. Duduknya itu ngapain? Yang tadiru fihal jamaah. Duduknya itu adalah menunggu jamaah datang. Kalau jamaah sudah pada datang, baru tegak kemudian mulai iqamah. Tidak boleh langsung. Li'anna alladzi ra'ahu Abdullah bin Zaid fil manami, karena yang ada dalam mimpinya Abdullah bin Zaid pada saat ditanya oleh Rasulullah tentang bagaimana cara mengumpulkan orang untuk sholat, adzana wa qa'ada qa'datan. Abdullah bin Zaid mengumandangkan azan, setelah itu duduk sebentar. Wali annahu idza wasalal adzanu bil iqamati, karena kalau azan itu langsung nyambung dengan qomat, fatan nasul jamaah, maka orang akan ketinggal melakukan sholat jamaah. Falam yahsul al maksudu bil adzani, seperti itu tujuan azan tidak akan sampai, tidak berhasil tujuan azan itu. Kenapa? Karena orang masih ketinggalan pada saat ia ingin sholat berjamaah. Kenapa kok ketinggalan? Karena begitu azan, setelah saya azan langsung qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang seperti itu ya jelas ketinggalan orang yang mau sholat. Wa istahabbu ay yatahawwala min maudhi'il adani ila maudhi'i ghairihi lil iqamati. Wa istahabbu, dan disunahkan, ay yatahawwala, untuk berpindah, min maudhi'il adani, dari tempat azan yang semula, ila maudhi'i ghairihi, pada tempat yang berikutnya, ada tempat yang lainnya, lil iqamati. Pindahnya untuk apa? Untuk melakukan iqamah. Lima ruya fi hadisi Abdullah bin Zaid, berdasarkan riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, tsumma istakhara ghairu katsirin, kemudian setelah azan itu mundur sedikit. Istakhara, mundur sedikit, tidak banyak-banyak, mundur sedikit dari tempat ia azan. Tsumma qala mithla ma qala, kemudian ia mengumandangkan qomat persis seperti saat ia mengumandangkan azan. Akan tetapi ja'alaha witron, dibuat ganjil satu-satu. Kalau azan dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dua kali seperti itu azan. Kalau qomat cuma sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali-sekali itu kalau iqamah. Kalau azan dua kali. Wal mustahabbu ayyakunal muqimu wal muadzinu, dan disunahkan yang iqamah itulah orang yang azan,
Itu sunnahnya begitu. Yang iqamah dialah orang yang azan. Di anna Ziyad bin Haris As-Sodai, karena seorang sahabat bernama Ziyad bin Haris As-Sodai adzana faja'a Bilal liyuqima. As-Sodai mengumandangkan azan, tiba-tiba datang Bilal untuk melakukan iqamah. Faqala Nabi, lalu Nabi cekatan langsung menyampaikan kepada Bilal, inna akha Sodda adzana, saudara Sodda telah mengumandangkan adzan. Faman adzana fahuwa yuqimu, siapa orang yang adzan itulah dia orang yang qomat. Jadi disunahkan orang yang azan itulah orang yang qomat. Orang yang qomat adalah orang yang azan. Fa in adzana wahidun wa aqama ghairuhu, kalau yang azan orang lain dan yang qomat juga orang lain, bukan orang itu tadi, jaza, boleh saja, tidak apa-apa. Di anna Bilalan adzana wa aqama Abdullah bin Zaid, karena pernah terjadi Bilal yang azan, Abdullah bin Zaid yang qomat. Jadi beda juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya adalah yang azan dialah yang iqamah. Wa istahabbu liman sami'a al-iqamah ayyakula mithla ma yaqulu. Wa istahabbu, dan disunahkan, liman sami'a al-iqamah, bagi orang yang mendengarkan iqamah, ayyakula, agar ia mengucapkan mithla ma yaqulu, seperti yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan iqamah tadi, illa fil hayya, kecuali pada saat dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu, pada saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka hendaklah ia menjawab dengan la haula wala quwata illa billah, itu pada saat azan. Wa fil iqamati, kalau pada saat mengumandangkan iqamah atau pada saat iqamah, yaqulu, hendaklah ia menjawab jawaban dari orang yang mengucapkan iqamah tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan aqamahallahu wa damadatis samawati wal ard. Itu jawabannya. Aqamahallahu, semoga Allah mendirikan salat, wa damaha, dan mengekalkan salat, madamatis samawati wal ard, selama masih ada bumi dan langit. Lima ruwiya Abu Umamah, berdasarkan riwayat Abu Umamah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Wal mustahabbu, dan disunahkan, ayyakunal muadzinu, agar muadzin itu lil jamaati, yang muadzin itu dikhususkan untuk memanggil orang untuk sholat jamaah, isnaini, jumlahnya ada 2. Jadi muadzin sholat rawatib itu sunnahnya ada 2 orang. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu muadzinani, Nabi itu punya 2 Bilal, punya 2 tukang azan. Maksudnya siapa 2 tukang azan itu? Bilalun wa ibnu Ummi Maktum. Pertama Bilal, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ihtaja ila ziyadah, kalau perlu banyak tukang azan, lebih dari 2, maka ja'alahum arba'atan, maka hendaklah jumlah tukang azannya itu ada 4. Li'annahu kana li Utsman radhiyallahu an arba'atun, karena Utsman bin Affan punya tukang azan, jumlahnya ada 4. Wal mustahabu ayyudana wahidun ba'da wahidin, dan disunahkan kalau azan itu adalah gantian, 1 per 1. Misalnya zuhur si A, asar si B, atau misalnya hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si C, besoknya lagi si D, kalau jumlahnya ada 4. Kalau jumlahnya cuma ada 2, hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si A, besok si B. Jadi disunahkan bergantian seperti itu, nggak boleh bareng-bareng berdua azan, tidak boleh. Kama fa'ala Bilal wa ibnu Ummi Maktum, seperti yang dilakukan oleh Bilal dan ibnu Ummi Maktum, mereka bergantian di dalam mengumandangkan azan. Wali'anna dzalika ablagu fil i'lam, karena kalau bergantian seperti itu, maksud dan tujuan azan itu akan tersampai. Tapi kalau tidak gantian, bareng-bareng, misalnya si Bilal pertama atau muadzin pertama mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bilal kedua nyambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu seterusnya.
dikhawatirkan orang yang mendengar itu bukan panggilan azan tapi sedang main-main, maka orang tidak ada yang datang ke masjid. Maka kalau gantian seperti itu lebih efektif, tidak boleh bersamaan. Dan boleh hukumnya mengajak para penguasa untuk melakukan sholat. Jadi kalau ada penguasa, kita boleh mendatangi dia, Pak, ayo kita sholat, Pak Wali, ayo kita sholat. Boleh kita mengajak penguasa untuk melakukan sholat. 5 ruwat Aisyah itu berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Bilalan jaa, bahwa Bilal mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, lalu Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bilal menemui Rasulullah, itu yang diucapkan Bilal. Lalu dilanjutkan dengan as-salatu, maksudnya ya Rasulullah kita sholat, maksudnya begitu. Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi Bilal mendoakan Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam, mengajak sholat, lalu ditutup dengan mendoakan Rasulullah lagi. Jadi andaikan kita ketemu dengan Pak Wali atau Pak Wagub atau Pak Gubernur sekalian atau penguasa, kita mengajak ia sholat, ucapkan Assalamualaikum ya Pak Gubernur warahmatullahi wabarakatuh, as-salatu. Nah gitu, ngomong as-salatu yarhamukallah, kita ucapkan begitu pada penguasa. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, Murru Abu Bakrin falyusalli bin nasi, perintahkan Abu Bakar untuk sholat bersama orang-orang, maksudnya untuk sholat berjamaah. Bilal disuruh oleh Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk sholat berjamaah. Faqala Ibnu Qasid, menurut Ibnu Qasid, wa kana Bilalun yusallimu ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Qasid, Bilal pada saat nemui Abu Bakar dan Umar mengucapkan salam seperti mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kama kana yusallimu ala Rasulullah SAW, seperti halnya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi kita juga boleh sebagai Bilal mendatangi gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, kan pejabat semua itu. Kita datang langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Pak RT, umpamanya begitu, warahmatullahi wabarakatuh, as-salatu, ayo sholat, yarhamukallah. Boleh kita mengajak seperti itu. Jadi kita mengajak dan mendoakan. Boleh kita mengajak para penguasa untuk melakukan sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.